Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrani Sidin dari Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akan menyampaikan mengenai pemanfaatan gangsir atau Tarbinskiolus portentosus sebagai bahan pangan sumber protein lokal Indonesia. Di Indonesia, kekurangan protein merupakan salah satu penyebab buruknya status gizi penduduk Indonesia. Dampak jangka panjang dari status gizi yang buruk adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kemudian bisa menyebabkan rendahnya taraf perekonomian penduduk Indonesia. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurang berkualitasnya protein yang dikonsumsi, karena sumber protein hewan yang berkualitas memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan sumber protein nabati. Menurut FAO, pada tahun 2050 penduduk dunia akan mencapai 9,1 miliar orang. Produksi pangan yang dibutuhkan akan meningkat menjadi 70%. Hal tersebut akan menyebabkan kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Maka dari itu, perlu suatu penanganan seperti mencari alternatif makanan yang lebih efisien, seperti pemanfaatan serangga. Konsumsi serangga atau entomofagi bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia, termasuk Indonesia. Entomofagi merupakan solusi untuk mengatasi kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi manusia, karena serangga mudah didapatkan serta kaya akan gizi, terutama protein. Salah satu serangga yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah gangsir atau Tarbinskiolus portentosus. Gangsir atau Tarbinskiolus portentosus merupakan salah satu insekta yang banyak ditemukan di Indonesia sebagai hama tanaman yang dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan pangan. Gangsir ini sejenis jangkrik besar yang juga memiliki nama lain sebagai jangkrik lapangan atau jangkrik penggali tanah. Gangsir merupakan serangga omnivora yang bisa juga hidup sebagai herbivora. Serangga ini memiliki kicauan yang keras pada malam hari, tetapi diam pada siang hari. Gangsir termasuk kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, familianya Grylidae, subfamilianya Glyline, genus Tarbinskiolus, dan spesies Portentosus. Untuk ciri-cirinya, gangsir memiliki kepala besar, terdiri dari mata majemuk, dan sepasang antena yang digunakan untuk menyentuh dan mencium. Untuk warna tubuhnya, gangsir memiliki warna coklat kekuningan seperti pada gambar, dengan panjang sekitar 37-44 mm. Gangsir jantan memiliki sayap yang lebih kecil dibandingkan dengan gangsir betina. Kemudian, gangsir betina juga memiliki poros ovipositor untuk bertelur. Ini merupakan gambar gangsir betina yang memiliki poros ovipositor untuk bertelur. Untuk siklus hidupnya, gangsir tergolong serangga yang dalam siklus hidupnya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah fase telur. Telur-telur gangsir akan diletakkan dan dikubur di dalam tanah yang kemudian akan menetas menjadi nimfa atau serangga muda. Kemudian pada fase dewasa akan terbentuk dua pasang sayap yang menandakan bahwa gangsir sudah menjadi dewasa. Untuk cara produksinya, gangsir ini tidak dapat dibudidayakan karena siklus hidupnya yang panjang. Gangsir bisa didapatkan dari alam bebas dengan cara memburunya dari liang bawah tanah yang merupakan tempat tinggal gangsir. Gangsir akan dikeluarkan dari liang tempat tinggalnya dengan cara menggali liang dengan menggunakan tongkat panjang atau mengisi liang dengan air. Penyebaran dedak gandum di sepanjang sawah juga dapat dilakukan sebagai jebakan karena gangsir tertarik pada dedak gandum. Serangga dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi. Seperti pada gangsir, data makronutrien menunjukkan bahwa gangsir memiliki kandungan energi, protein, dan lemak yang tinggi. Kemudian, data mineral menunjukkan bahwa serangga ini merupakan sumber potasium. Potasium dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta keseimbangan asam basa, transmisi saraf, dan relaksasi otot. Kemudian, gangsir diketahui juga merupakan sumber zat besi yang mempunyai fungsi berhubungan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan oksigen. Selain itu, gangsir juga merupakan sumber tembaga yang berperan dalam membantu pertumbuhan embrio, pernapasan mitokondria, regulasi kadar hemoglobin, dan fungsi saraf. Selanjutnya, data komposisi asam amino Tarbinskiolus portentosus menunjukkan bahwa Tarbinskiolus portentosus mengandung semua asam amino esensial atau AAE kecuali histidin dan leusin. Gangsir sendiri bisa diolah menjadi berbagai resep. Yang pertama adalah peyek gangsir.
Bahan yang digunakan yaitu gangsir yang sudah dibersihkan sebanyak 250 gram, kemudian tepung beras 400 gram, tepung tapioka setengah sendok makan, kemudian bawang putih 4 siung, kemiri 4 butir, ketumbar bubuk 1 sendok teh, santan 250 ml, air 100 ml, telur 1 butir, kapur sirih 1 sendok makan, kemudian daun jeruk yang diiris tipis sebanyak 5 lembar, serta garam secukupnya. Untuk cara memasaknya, yang pertama, menghaluskan telur, bawang putih, kemiri, ketumbar bubuk, dan air kapur sirih hingga halus dan tercampur rata. Kemudian aduk air, santan, tepung, dan gangsir sampai merata. Kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender halus tadi. Lalu goreng tipis-tipis adonan pada pinggir wajan yang sudah berisi minyak panas. Kemudian angkat adonan jika sudah berwarna kuning dan memiliki tekstur yang crispy. Kemudian peyek gangsir siap untuk disajikan. Resep olahan kedua yaitu gangsir goreng. Bahan yang digunakan yaitu gangsir yang sudah dibersihkan sebanyak 250 gram, kemudian kunyit 2 batang, ketumbar 2 buah, bawang putih 2 siung, garam 1 sendok teh, dan minyak kelapa sawit secukupnya. Untuk cara pengolahannya, yang pertama adalah tumbuk kunyit, ketumbar, bawang putih, dan garam sampai halus. Kemudian masukkan gangsir ke dalam bumbu. Lalu aduk hingga rata dan tiriskan selama 15 menit. Kemudian siapkan wajan, lalu panaskan minyak goreng. Goreng gangsir sampai berwarna kuning kecoklatan, lalu angkat. Gangsir goreng siap untuk disajikan. Resep olahan yang ketiga adalah nasi goreng gangsir. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu gangsir yang sudah dibersihkan sebanyak 500 gram, kemudian nasi putih sebanyak 5 cup, telur 4 butir, frozen vegetable mix 4 cup, bawang bombay 1 buah, bawang putih cincang 4 siung, kemudian kecap, garam, dan minyak kelapa sawit secukupnya. Untuk cara pengolahan nasi goreng gangsir, yang pertama adalah panaskan oven dengan suhu 200 derajat Fahrenheit. Kemudian tata gangsir pada loyang, lalu berikan taburan garam di atasnya. Kemudian panggang dengan suhu 200 derajat Fahrenheit selama 60 menit atau sampai kering. Lalu tumis bawang putih dan bawang bombay dengan minyak, tambahkan nasi putih dan sayuran, lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian buat ruang pada bagian tengah wajan untuk menumis telur dan mengaduknya hingga matang. Tambahkan kecap, garam sesuai selera. Lalu campurkan gangsir yang tadi sudah di oven ke dalam nasi goreng. Kemudian nasi goreng gangsir siap untuk disajikan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.